ya? Ya namanya begal. Kenapa? Itu kagak. Itu babi siapa? Udah terus. Wah babi ngepet itu. Aduh, aku harus matiin lilin ya. Astagfirullahaladzim. Mulai sekarang kita harus hati-hati. Ya? Ayo masuk, Kak. Kak, ayo masuk. Kamu siapa? Aku ke sini karena dibawa sesama adik. Apaan sih ribut-ribut? Nadine, ini Bu. Dia tadi mau masuk kamar Ibu. Lu ya ngapain masuk kamar orang? Mendingan ya, lu jangan pernah kemari lagi ya. Keluar. Lu jangan pernah kemari lagi. Aye kagak boleh emosi. Aye mesti kudu bisa ngendaliin diri. Apalagi ini bulan puasa. Ibu ngeselin. Alif, apa hantu Alif gentayangan dan mau kasih tahu ke Nadine kalau Bang Syaroni itu babi ngepet? Bu, kok tadi dia ngomong diajak Alif ke sini? Padahal Alif kan udah... Lu tuh makanya jangan tidur mulu. Sampai ada orang masuk aja lu kagak tahu. Gimana sih lu? Yang bener dong makanya kalau jaga rumah. Udah sana, masuk. Gue harus hati-hati sama si Nadine. Jangan sampai dia tahu siapa sebenarnya gue sama Bang Syahroni. Sendirian aja. Mau nggak bertiga? Bertiga. Maaf, Neng. Mau nggak, Neng? Berdua setengah. Kok 2,5? Ya kita berdua, lu setengah. Udah, gelap. Neng, ikut abang dangdutannya, Neng. Ayo, Neng. Mau dong. Ya Allah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Ada lagi. Ada lagi. Ampun. Ya Allah, kemana aja ada nih orang kayak ATM aja. Mana tangan kalian? Waduh, boleh juga nih ditawarin tangan. Ih, nggak apa-apa. Kaki boleh nggak? Jangan. Kalian. Mas, kaya. Makasih Aji. Makasih Aji. Waduh, kalau gue belum kawin, gue kawin juga. Ular, jangan makan gua, makan aja, makan ayam nih, makan ayam nih, makan ayam. Pelan-pelan apa sih Nadine? Nya, kenapa sih Nya? Nya tuh lagi sedih. Habis uangnya tuh hilang. Makanya Nya sampai sakit kayak gini. Ikhlasin aja, ye. Insya Allah, Allah pasti gantiin rezekinya yang lebih gede. Apalagi ini kan bulan suci Ramadan, semua doa pasti dikabulkan Allah. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Rokaya, Iya bang. gue dengar apa kata anak lu yang paling cakep. Lu kagak usah sedih nangis begitu, jailah lebay banget tuh. Tuh babi ngepet gue bakal cari. Ya, gue minta pertanggungjawabannya biar balikin duit lu. Tenang aja. Gue ada Pak Ustadz tuh malu. Iya
Iya tuh Rokaye, bener apa kata laki lo. Gue cuma mau ingetin, kalau ntar maghrib yang siapin makanan untuk buka bersama lo ya. Pan sekarang giliran keluarga lo. Maaf Pak Ustadz, Ayah lagi kagak bisa. Ayah lagi kagak enak badan nih. Bisa kagak kalau Pak Ustadz kasih sama yang lain dulu ya? Gimana ya? Biasanya warga pada keberatan kalau jadwalnya diganti. Tuh Pan udah persetujuan sebulan yang lalu. Gini aja deh, Nya, sekarang istirahat aja ya, biar ayah aja yang masakin, Pak Ustadz. Bener apa kata si Nadine? Si Nadine juga pinter masak. Udah deh, ya. Kalau gitu gue permisi dulu. Iya. Makasih ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Din, ya udah dah nih. 100.000 bakal belanja ya. Aduh, Mas. Siap deh. Beneran? Bener, Nya jangan khawatir ya, Nya istirahat. Ya udah syukur deh. Jangan dipikirin lagi. Kok gak keisi baterainya? Ya elah. Mati kali mati aja lagi listrik dah. Tunggu Babe liatin. Lampu ya? Mati Neng. Mana? Sekalian aja ntar di pasar lu beli lilin ya, lu habisin aja semua nih. Kali aja lampunya mati sampai tengah malam, bahaya kita. Iya, Be. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ini. Oh, lu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Iya, Be. Ya. Bang, hati-hati sekarang tuh. Nyimpen duitnya. Ntar kata abang ada babi ngepet yang gondol duit. Tapi Bang, emang beneran tuh babi? Berapa Pak? Pok, penasaran deh, siapa sih orang yang jadi babi ngepet? Iya, siapa ya bikin kampung kita nggak aman aja? Oh ya, siapa ya? Pak, beli beras 20 kilo, minyak, kopi, gula. Borong nih. Maklum, bulan suci Ramadan begini harus ekstra belanja dong. Makanya harus masak yang istimewa. Sombong amat sih ya. Iya, tapi kenapa ya babi ngepetnya kok nggak mampir ke rumah situ Hasna? Kan situ orang kaya. Bapak mau beli lilin. Bu, tahu nggak? Jangan-jangan yang jadi babi ngepetnya itu si Nadine. Soalnya kalau babi ngepet itu kan harus ada lilin sama baskom untuk melaksanakan aksinya. Dan kalau lilinnya itu bergoyang, itu tandanya ada bahaya. Makanya lilin itu harus cepat-cepat dimatiin biar babi ngepetnya itu selamat. Kok Po Hasna tahu banget soal babi ngepet ya? Ya iyalah saya tahu. Saya kan suka nonton film-film. Tapi saya yakin pasti babi ngepetnya itu si Nadine. Soalnya kan dia habis beli lilin. Lah kagak mungkin kali, Pok. Nadine kan anaknya Babe Sabeni. Ibadahnya juga mereka rajin. Mana mungkin percaya kayak gituan? Ya udah kalau nggak percaya, awas aja nanti kalau ada apa-apa. Sudah, nanti berasnya kirim ke rumah ya. Sudah ya ibu-ibu. Heran deh Bu, kenapa ya Po Hasna kok nggak ada sedih-sedihnya? Padahal kan tuh anaknya cowok baru aja meninggal. Tapi kok nggak ada pengajian buat ngedoain anaknya? Ih, orang pelit mah emang begitu, Pok. Udah kaya, pelit lagi. Amit-amit deh. Iya emang tuh. Dah, ngapain nih orang tidur di rumah gue? Aja. Bangun. Bangun. Ngapain lo di sini? Siap kok. Ayah kagak usah siap-siap. Ngapain lo di rumah gue? Aduh, Pok, gua kasih tahu ya, kalau besok itu jatah Pok buat bikin makanan buat buka puasa, Pok. Gue kagak bisa, cari aja orang lain, sibuk.
tahu ya, kalau kita bantuin buat makanan buka puasa itu pahalanya itu gede kok. So tau banget sih lo? Emangnya siapa yang puasa? Hah? Ngapain kau sibuk ngurus-ngurusin makanan orang? Hah? Gua kagak ada waktu, mendingan lo pulang sono. Hah? Ganggu orang aja lo. Ngomong selangit, katanya orang kaya. Giliran sedekah sedikit aja pelit amat. Wow, juga nih rumah. Gimana caranya ya? Gue bilang sama Pak Ustadz, yang ngadi, gue bakal diomelin sama Pak Ustadz. Tuhan, tolonglah hambamu ini. Yaudah, mendingan gue ngomong apa aja deh sama Pak Ustadz. Iya, bener. Kayak aja deh gue omongin. Gimana? Udah aman belum? Udah aman, tapi sebaiknya Mas gak usah keluar dulu. Soalnya nanti warga curiga. Gua bosan di rumah mulu. Gua pengen keluar. Kayaknya kita mesti cari cara nih buat ngalihin perhatian para warga. Ayah sih udah ngomong sama warga kalau yang jadi babi ngepet itu si Nadine, tapi belum ada reaksi apa-apa tuh. Lu tenang aja deh. Gua ada akal. Yang penting sekarang kita cari tumbal supaya gue tetap jadi babi ngepet. Ngerti lo? Lu manggut-manggut aja. Siapa? Mikir dong. Ini lagi mikir. Nadine? Reno? Nadine, kok kamu di sini? Mau kemana? Aku mau ke pasar. Mau ke pasar? Ya udah aku anterin kamu ya. Gak usah, aku mau naik angkot aja. Aku pakai angkot sih. Jangan, ntar kamu ribet. Mendingan kamu aku anterin ya. Makasih ya. Nadine. Sini aku bantuin. Susah kan bawa barang banyak sendirian? Sini aku bawa. Gak boleh sendirian, kamu pasti capek. Yaudah, sekarang kita jalan, yuk. Tetapi... Ayo. Kok bengong? Tante, kita tuh nggak boleh diem aja. Sekarang Reno sama Nadine makin deket. Kita harus bertindak, kalau nggak mereka jadian. Ini nggak boleh dibiarkan. Aku harus singkirkan Nadine secepatnya sebelum dia diangkat menjadi ratu ular dan jadian sama anak. Tante, aku tuh benar-benar tulus cinta sama Reno. Dan aku nggak rela kalau Reno sampai jadian sama perempuan nggak bener itu kayak Nadine. Tante mau kan bantuin aku bilang sama Reno kalau aku tuh cinta banget sama dia. Amara, kamu jadi perempuan jangan seperti ini. Kalau kamu tidak mau Nadine bersama Reno, kamu harus bertindak sendiri. Bukannya nangis dan bikin tante pusing. Ih, kok yang bantuin malah marah-marah. Masya Allah, kok bisa jatuh?
Kakak kangen banget sama kamu. Maaf, tadi Aik ke sini karena emang ada anak cowok. Iya, sekitar umur 7 tahun. Terus tingginya segini. Cowok. Kulitnya coklat, terus rambutnya ini laki ini tadi yang ngajakin Ayah. Alif, apa benar kan Nadine kesini karena kamu? Tapi kamu kan udah nggak ada. Kak Ismi, tolongin Alif Kak. Kak Ismi, tolongin Alif. Itu kayak suaranya Alif. Kak Ismi, tolongin Alif Kak. Kak Ismi, tolongin Alif Kak. Kak Ismi, tolongin Alif. Itu kayak suaranya Alif. Udah berapa kali kasih tahu? Yang boleh masuk ke kamar ini cuma bapak sama ibu. Mana banget sih kamu jadi anak? Saya kasih tahu ya. Kamu gak ada telinganya? Kamu sudah kangen sama tangan bapak? Sudah kangen kamu? Pak, jangan pukul Alif, Pak. Kasihan dia, jangan, Pak. Ngapain kamu bela anak kayak begini, ha? Kamu mau dihukum juga? Tahu kamu jadi anak. Emang apa sih kamar ini? Kenapa ibu sama bapak ngelarang anak-anaknya masuk ke sini? Kak Ismi, tolongin Alif, Kak. Alif, kenapa kamu bisa di dalam kamar? Dikunci. Aduh. Alif, kamu di mana? Buat apa ya Lilin sama Baskom ini? Tahu nggak, kata mama aku semalam di kampung kita itu ada babi ngepet. Mamaku juga bilang kayak gitu. Katanya uangnya Babe Sabeni sama Bu Lela hilang diambil sama babi ngepet. Masa ada babi ngepet? Beneran ada. Orang kata mama aku itu biasanya babi ngepet itu sepasang suami istri. Suaminya jadi babi ngepet, istrinya itu jaga Lilin di rumah. Air sama Baskom. Nah nanti babi ngepetnya kalau udah selesai nyolongnya, biasanya lilinnya dimatiin biar babinya hilang, terus gak ketahuan warga. Kira-kira siapa ya orang di kampung kita yang jadi babi ngepet? Jangan-jangan Baskom sama Lilin ini ibu sama bapak pakai buat ritual babi ngepet. Kata mama aku juga, babi ngepet itu perlu tumbal. Tumbal itu apa? Tumbal itu orang yang dikorbanin bisa-bisa sampai meninggal. Biasanya dari anggota keluarganya. Hah? Jangan-jangan waktu Alif meninggal, dia kan meninggalnya nggak wajar. Ibu sama bapak bilang dia meninggal karena kepleset di kamar mandi, terus kepalanya kena bak sampai meninggal. Hah? Berarti Alif itu dijadiin tumbal. Aduh, gimana kalau habis ini aku yang dijadiin tumbal?
Nyi Roro, Nadine harus segera menjalani ritual untuk penobatan sebagai Ratu Ular. Bener Nyi Roro. Kalau nggak buru-buru, nanti tahta Ratu Ular akan diperebutkan oleh banyak siluman ular lainnya. Karena kami juga takut nanti Tara datang dan merebut tahta Nadine. Kalian tenang saja. Aku akan segera membawa Nadine ke sini. Tara, dia akan terus mengusik kerajaan ular sampai dia bisa merebut tahta Ratu Ular. Citaru, aku ingin kamu terus mainkan serulingnya. Setelah mendengar suara seruling, Nadine pasti akan muncul. Biarkan dia yang akan datang menghampiriku. Aku bantu ya. Nggak usah. Ringan kok, nggak berat. Itu seperti suara seruling. Gawat. Bisa-bisa aku berubah jadi ular di depan Nino. Nadine, kamu kenapa? Aku harus dapatkan Nadine. Aku tidak akan biarkan dia mendekati anakku Reno. Dan aku tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa dia akan menjadi Ratu Ular. Tidak. Aku nggak boleh berubah jadi ular di depan Reno. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan berhenti memainkan seruling itu. Aku ingin Nadine sampai ke sini. Kenapa malah berhenti? Ayo mainkan terus. Nadine, kamu kenapa sih? Nadine? Kok muka kamu pucat? Aduh, gini aja deh, kita ke rumah sakit ya. Nadine? Kenapa sih dia? Ya ampun. Aku harus dapatkan Nadine bagaimanapun caranya. Aku harus cepatnya menolong Nadine. Jangan sampai Reno ataupun Tara memergoki Nadine. Aku nggak mungkin keluar siang-siang begini. Jangan sampai Nadine celaka. Nadine! Nadine! Nadine? Nadine? Nadine?
Firasatku mengatakan kalau Nadine ada di dekat sini. Siapa yang sudah berani menyerangku? Ya ampun, ini pasti kerjaan Nyi Roro. Dia masih juga ikut campur dalam urusanku. Sekarang aku harus bisa menemukan Nadine. Sekarang seruling itu tidak akan bisa berbunyi lagi. Dengan begitu, Tara tidak akan bisa menemukan Nadine. Nadine! Mana sih si Nadine? Nadine! Nadine? Kamu gak apa-apa kan? Ayo kita pulang sekarang. Ayo. Ayo. Apa sih? Reno selalu aja belain Nadine. Mengapa sih kelebihannya dia? Mas, kenapa sih akhir-akhir ini aku lihat kamu selalu murung? Sebenarnya ada apa? Kalau kamu kayak gini terus, nanti kamu bisa sakit. Papa pasti masih mikirin orang yang dicari. Kenapa sih nggak ada orang yang sayang dan peduli sama aku? Sebenarnya siapa yang Papa cari? Ini gara-gara Nyi Roro yang merusak seruling Kitaru. Nadine akhirnya bisa lolos lagi dari genggamanku. Pasti di sini aku bisa dapat informasi. Amara. Apa yang kamu lakukan di sini? Pak, kenapa sih sampai sekarang Papa nggak mau ngasih tahu aku siapa yang Papa cari? Ini bukan urusanmu, Amara. Pergi dari sini. Pergi. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi nih? Kalau Papa takut dan nggak mau ngasih tahu, berarti Papa menyembunyikan dosa di masa lalu Papa. Hentikan, Amara. Dewi, bawa dia pergi dari sini. Cepat. Pergi. Ayo, Amara. Nggak usah, Mah. Aku bisa keluar sendiri. Amara! Nadine. Pernahkah kamu memikirkan Papa seperti Papa memikirkan kamu, sayang? Apa kamu peduli sama Papa seperti Papa peduli sama kamu? Mana kamu, ha? Oh, mau cepat-cepat kabur ya? Hah? Benar kamu mau pergi? Pak, Bu, tolong biarin aku pergi. Kenapa tiba-tiba kamu mau pergi? Kenapa? Kalau punya mulut itu jawab kalau orang tua lagi tanya.
Aku nggak mau dijadiin tumbal sama bapak dan ibu. Apa maksud kamu? Bapak sama ibu harus tobat. Jadi babi ngepet itu dosa besar, Pak. Allah nggak suka. Kamu tahu apa anak kecil? Hah? Pakai ceramain kami lagi? Tahu apa kamu? Pak, Bu, tolong biarin aku pergi. Bapak sama ibu tega jadiin anak sendiri tumbal. Asal kamu tahu ya, kami ini tidak punya anak. Kamu sama Alif itu bukan anak kami. Pak Saroni, Ibu Hasna, ini Ismi 4 tahun, Gita 1 tahun. Ayo nak, salim sama ibu bapak, angkat jari. Pinter. Bu, Pak, mereka anak-anak yang kurang beruntung. Mereka kehilangan kedua orang tuanya. Maka saya berharap sama bapak, ibu dapat memberikan kasih sayang sepenuh hati bapak, ibu. Karena mereka butuh kasih sayang kedua orang tua. Ibu, kami berdua ini memang mendambakan seorang anak. Ibu jangan khawatir. Pokoknya kami akan menjaga anak-anak ini dengan baik. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Ismi, mulai sekarang kamu bisa ikut dan tinggal dengan ibu angkat kamu ya. Tapi ingat, kamu tidak boleh nakal sayang. Dan jaga adik kamu ya nak. Ingat? Ya. Pokoknya ibu jangan khawatir. Iya. Ya. Jadi, bapak sama ibu ngambil aku sama Alif dari panti asuhan cuman buat dijadiin tumbal babi ngepet. Iya. Kenapa? Mau protes kamu? Hah? Lepasin, lepasin. Diam kamu, kan? Mau kemana? Enak aja main lari-lari aja. Lepasin, Pak. Emangnya kamu bisa pergi dari sini? Hah? Bisa kamu? Pak, mau lepasin, aku mohon lepasin. Bu, kurung di kamar, Bu. Pak, mau lepasin aku. Diam kamu. Masuk. Iya, sakit capek juga. Waalaikumsalam. Nadine, lu kenapa? Hah? Lu kenapa, Nadine? Wah, Cop bener-bener nantang. Gue mau tanya sama lu, anak gue lo apain? Babe, Reno kagak salah apa-apa. Aye malah dibantuin bawain belanjaan. Sekarang badan Aye lemes banget, Be. Nadine, kalau lu sakit terus yang masak buat bubur siapa? Pannya lagi sakit juga. Jadi Nadine belanja banyak ini buat buka puasa di masjidnya? Iya. Gini aja, Nya. Mendingan makanannya kita beli di restoran. Delivery aja. Laku, ini orang makin lama makin ngocol aja. Dok, semen aja ya. Mentang-mentang jadi bos mau sembarangan lo. Emang gua kagak punya duit? Punya, beli begituan doang mah. Ya. Kalem si Cang. Bosnya Nadine ini sopan dikit. Enak aja lu belain lo. Emang biar kata bos, biar kata apa, gua takut kagak, Cup. Ya. Udah. Emangnya abang bisa masak? Mau masak? Udah biarin aja mereka aja ya. Bisa, apaan? Kasih Ucup aja masak, beres kan? Kagak. Enak aja dia yang masak. Apa rasanya? Yang ada jadi muntaber. Kagak. Udah. Masak udah mau Lu berdua aja yang masak ya. Nadine, kamu yakin masih kuat puasa? Kalau kamu nggak kuat, batalin aja, nggak apa-apa. Aku bikinin kamu es teh manis ya. Aku masih kuat kok. Aku bingung nih harus ngapain.
Gimana ya, kalau aku pemerintah nanti aku udah kayak bos, tetapi Reno kan pingin ngebantu aku kan. Udah nggak apa-apa. Sekarang kan lagi ada di rumah kamu. Yang kamu bosnya, kamu boleh perintah aku. Ayo dong perintah aku. Aku bingung nih, nggak tahu harus gimana. Maaf ya, Reno potongin wortel aja, bisa kan? Bisa dong. Tapi kalau motongnya nggak bener, jangan dipecat ya. Gini kan. Jangan takut, Nadim. Ular-ular itu tidak akan mengganggumu. Mereka aku kirim ke sini untuk menjagamu. Karena kamu adalah ratu dari mereka. Enggak. Berulang kali aku bilang aku ini manusia biasa. Aku bukan siluman ular. Lihatlah ke situ, Nadim. Di sanalah seharusnya kamu berada. Di bawah laut, di kerajaan ular. Nadine, kalau kamu membiarkan Tara untuk mengambil tahta dari kerajaan ular, dia akan mempunyai kekuatan yang sangat besar, Nadine. Dia akan menggunakannya untuk berbuat jahat. Kekuatan hitam akan berkuasa. Aku tidak akan melepaskanmu, Nadine.
itu percuma saja. Mundur kamu Nyi Roro, aku tidak akan melepaskannya. Tenang Nadine, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Coba saja kalau bisa. Tapi aku tidak akan mengizinkan kamu untuk membantu Nadine. Aku akan pastikan kamu berdua menderita. Jangan bermimpi, Tara. Selama ini kamu belum bisa mengalahkan aku. Lepaskan Nadine sekarang. Sakit. Kamu lihat sendiri kan betapa jahatnya Tara. Apa kamu mau orang seperti dia memimpin kerajaan ular? Ibu sama bapakku tega banget. Udah maghrib, tapi aku masih dikurung. Aku lapar. Harusnya aku udah bisa buka puasa. Ya Allah, bebaskanlah aku dari sini. Aku gak mau jadi tumbal babi ngepet. Itu kan Alif. Kenapa bisa ada di sini? Alif, tolongin kakak. Bebasin kakak dari sini. Alif! Alif! Untung udah kelar tarawehnya. Iya. Cepet juga ya. Iya dong. Ada apaan itu? Kok ada suara anak kecil nangis? Ih, serem. Kamu Alif kan? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Itu rumah kamu kan? Kenapa Alif selalu nyuruh aku ke sini ya? Sebenarnya ada apa sih? Ngapain lu rumah gue? Pergi sana! Ayah. Ngapain lu ngintip-ngintip, ah? Mau gue teriakin maling? Iya? Jangan, Empok. Jangan. Iya, Ayah pergi. Dia kayaknya mulai curiga, Bu. Kita mesti habisin dia. Ini duitnya nggak ada semua, Pak. Mana duit buat beli baju lebaran anak-anak lagi, Pak? Ibu taruh duitnya di mana, Di Bu? sini, Pak, di dalam kotak ini. Ini ibu kunci. Tapi pas ibu lihat nggak ada duitnya, Pak. Heran, kotaknya dikunci tapi duitnya hilang. Iya, gimana dong, Pak? Hah? Kok ada suara babi? Wah, pasti deh babi ngepet nih. Udah nggak salah lagi, yang ngambil duit kita babi ngepet, Bu. Aduh.
terus? Ibu udah di sini aja, jangan kemana-mana Bu ya. Iya Pak, iya Pak. Kurang ngajar. Iya Pak. Ya, lo rasain sekarang lo ya. Mau ngapain lo, ha? Ayo. Gua pakai lari lu, kurang ngajar lu ya. Aduh tuh babi lari kenceng banget sih. Aduh. Man, kenapa pakai berhenti segala sih? Capek boncel. Aduh. Tuh babi kan enak, kakinya 4, lari cepet. Kita cuma 2. Ya elah, kita itu udah dewasa berpikir. Mendingan kaki kita aja gabungin gimana? Biar jadi 4. Kalau digabungin depan jadi kayak kanguru. Ada aja. Iya sih. Terus gimana nih? Udah pokoknya gue istirahat ya, gue gak kuat. Lu aja dah yang lanjutin ngejar babinya. Istirahat gimana sih? Kalau gue sendiri kan gue takut. Nah, ngaji babi sama anak kecil gak bakal gigit. Oh gitu? Iya. Emang lo lagi ngapain di sini? Cakap nih tiba-tiba di perut gue kayaknya ngos nih. Gue gak bisa. Tuh babi ya, cepet kejar. Cepet. Gue kejar. Iya kejar. Lari. Ah, gue mau malah. Ya, aman, gue ngajar babi. Asa itu lo kejar tuh babi ngepet. Istirahat dulu. Iya. Yes, rencanaku berhasil. Suamiku benar-benar pintar. Dia dikejar-kejar masa, masuk ke rumah Sabeni. Emang pintar kamu, Mas. Rasain kamu, Nadine, rasain. Mas, gimana? Berhasil? Lancar dong. No. Bagus banget. Hijau aja mata lo. Pokoknya sekarang kita tinggal nunggu kejadian selanjutnya. Si Sabeni pasti sama anaknya si Nadine bakal kerepotan. Soalnya para warga bakal ke rumah dia, ngepung dia karena disangka mereka babi ngepet. Iya. Bu, kita masih ke sono daripada kita dicurigain. Ya juga sih. Ya udah, ayo kita ke sana. Bu. Tapi Pak Ustadz, babi ngepetnya masuk ke rumah Pak Sabeni. Udah gitu ngilang. Udah pastilah orang di dalam rumah itu jadi babi ngepetnya. Iya, betul. Sabeni pakai segala jadi korban babi ngepet. Padahal dia sendiri babi ngepetnya. Bapak-bapak, gak boleh nuduh orang sembarangan. Itu namanya saujon. Semua denger ya. Demi Allah, demi Rasulullah nih gua bilang sama lu semuanya. Gua, bini gua, Ucup, anak gua Nadine juga bukan babi ngepet. Iya. Tuh dengerin tuh. Kalau ngomong jangan sembarangan kalau nuduh. Alah, lagian mana ada sih maling yang mau ngaku, ya enggak? Tadi saya sempat nyiram tuh babi sampai basah kuyup, jadi nggak salah lagi. Tadi inilah babi ngepetnya. Iya. Jangan sembarangan lu. Tadi Aye habis disiram sama Empok Hasna. Apa lu bilang? Jangan sembarangan ngomong ya. Main nuduh-nuduh aja. Bener Be, nya. Gua masih lu. Tolong, jangan dong. Ya Allah. Gimana ini? Abang, ini gimana? Ya Allah.
Gimana ini caranya jadi begini nih? Ini bagaimana banyak orang banget ini. Perhiasan nih. Ini dia perhiasan gua yang dicuri sama babi ngepet. Kagak mungkin. Kagak mungkin tuh, kagak. Ini bukti kalau Nadine dan Polres Saksabeni itu babi ngepet. Tenang semua ya, tenang. Ngomong tak? Bapak-bapak, ibu-ibu, kagak boleh main hakim sendiri ya. Kalau gitu bakar aja. Jangan dibakar. Ayah mohon jangan bakar rumah orang tua ayah. Kami ini bukan babi ngepet. Tenang bapak, tenang. Istighfar. Babi aja ya kak. Semuanya ngapain sih pada ribut aja. Berisik kalian semua. Pikirannya tuh udah kayak anak kecil aja. Kita ini nggak boleh main hakim sendiri. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ngemeng-ngemeng, ada apa sini? Gua dituduh jadi babi ngepet, ngaco aja lu ngomong nggak? Babi ngepet. Ayah mohon. Orang tua ayah kagak bersalah. Ayah pun juga bukan babi ngepet. Beneran, iya. Alah, udahlah kalau memang babi ngepet ya udah sih ngaku aja. Ayah bukan babi ngepet. Iya. Nadine, gue takutnya Nadine kalau lagi marah begini, dia lagi kejepit, dia jadi ular. Iya benar. Lu aja keluar. Iya. Nadine, lu kenapa, Neng? Cepetan aja keluar, orang-orang tahu ya. Iya. Yuk, udah keluar yuk, Neng. Iya. Ayo. Alah, udah ngaku aja kalau memang babi ngepet ya babi ngepet ya nggak sih? Apa benar ini jalan ke rumahnya Nadine Amara? Iya benar Tante. Nah, di sini lewat jalan potong biar lebih cepat. Ada apa, Amara? Tante tadi ada anak kecil tiba-tiba muncul terus tiba-tiba hilang. Apa? Amara, ada apa? Amara, siapa yang akan mengantar Tante ke rumah Nadine sekarang? Ya ampun, dia malah pergi lagi. Aku jadi tidak tahu ke arah mana rumahnya Nadine.